Kami, Engkau memastikan bahwa satu hari penderitaan kami, semua yang kami alami di dunia yang fana ini akan berakhir, tapi kami mengalami suatu kemuliaan kekal bersama. Terima kasih untuk janjimu, terima kasih untuk sebuah keamanan yang Kau berikan dalam hidup kami. Genggam oleh nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami juga terus bisa dikuatkan dan akan semangat Injil, supaya kami tetap sabar dan bertekun dalam tuntun, percaya dan menerima. Sama-sama katakan amin. Amin, saudara ya. Sudah istirahat. Nah, hari ini kita akan meneruskan, yaitu sabar dan tekun dalam tuntunannya. Nah, hari ini saudara ya, yang sesi ini kita akan banyak bicara tentang Amsal ya. Jadi sebenarnya saya sebenarnya adalah dari hikmat Amsal melalui lensa Injil. Saya sempat tim saya bicara sama mereka, saya diminta khotbah 3 sesi, ini tema-temanya, ya saya selalu diskusi, saya akan ngomong ini, saya ngomongkan ini, terus yang ini saya udah punya khotbah yang lain sebenarnya. Terus kemudian salah satu dari tim kami, yaitu Pastor Nathanael Tamrin, dia bilang begini, Pak, kalau misalnya khotbah Amsal ini cocok loh Pak, coba didoakan. Terus saya baca, terus saya mendoakannya, wah ini kayaknya memang benar, ini harus saya pilih. Jadi sebenarnya ada 3 khotbah lain yang sudah saya siapkan, tetapi akhirnya setelah mendoakannya, saya menyiapkan untuk saya berbicara mengenai hal ini. Nah, hari ini kita akan baca banyak Amsal. Kita akan baca ayat-ayatnya dulu, kemudian kita akan mulai mengeksposisinya ya. Ini Amsal dari lensa Injil, oke? Jadi Amsal 11 ayat 3, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 12 ayat 5 dan kemudian lompat ayat 15. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 15 ayat 22, baca sama-sama. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau banyak penasehat. Amsal 16 ayat 1-4. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kemudian Amsal 16 ayat 9, 25 dan 33 ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Kemudian Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, banyak kata-kata bijak yang mengatakan pilihan kita menentukan jalan hidup kita. Betul ya, banyak yang bilang gitu. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang penting. Nah, banyak sekali mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, mengenai pelayanan, mengenai karir, mengenai hubungan. Nah, we have many choices. Nah, masalahnya kita mau milih yang mana? Itulah sebabnya kita butuh tuntunan dan pimpinan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hidup di dalam pimpinan Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini supaya nggak salah jalan? Dan terutama bagaimana kita bisa sabar dan tekun untuk terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang terbesar. Nah, itulah sebabnya poin saya ada 3 ya. Tuntunan yang Tuhan lakukan.
The guidance that God does. Tuntunan yang Tuhan lakukan. Terus kemudian tuntunan yang Tuhan berikan. Beda. Yang dia lakukan dan dia berikan. Kemudian yang ketiga, tuntunan Tuhan di dalam Injil. Ya, ini yang akan membawa kita dalam perjalanan siang ini ya. Jadi kita akan membahasnya satu-satu. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, tuntunan yang Tuhan lakukan. Ya, ini kenapa ya? Nggak bisa diklik ya. Mungkin kursornya nggak boleh pindah-pindah berarti ya, harus di situ saja. Oke, alright. Jadi tuntunan yang Tuhan lakukan. Nah, yang pertama di satu ini ada 1A. Oke, 1A adalah Tuhan menuntun secara paradoks. Nah, tadi dan kemarin ya. Ini biasa, pendeta kan harus ngomongnya minggu lalu, saudara ya. Tuhan menuntun secara paradoks, katakan sama-sama, paradoks ya saudara. Nah, ini konsep tuntunan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan lakukan dalam tuntunannya? Nah, saya akan jelaskan kepada saudara melalui Amsal 21 ayat 5. Ayo kita lihat ya, saya yang akan bacakan. Rancangan orang rajin, katakan sama-sama orang rajin. Orang rajin ya, semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, dari prinsip ini kata tergesa-gesa itu mungkin memiliki terjemahan yang lebih baik. Aslinya adalah impulsif. Impulsif itu spontan dan tanpa dipikir panjang. Kemudian kata rajin bisa diterjemahkan adalah strategis, bijaksana. Orang yang berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi intinya jika Anda berinisiatif untuk menjadi strategis dalam perencanaan kita akan masa depan, jika kita bijaksana dalam perencanaan dan membuat keputusan yang terencana, hidup kita akan berjalan dengan baik. Ini kebenaran umum, tidak usah Alkitab juga benar ya. Namun anehnya kalau kita baca Amsal 16 ayat 33 ya, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, saudara membuang undi, kalau zaman sekarang mungkin nggak membuang undi. Shoot, rock paper scissors, nah gitu kan saudara. Itu shoot-shootan gitu ya. Itu melempar koin ya. Atau cara yang dilakukan banyak hal orang Yahudi kuno, itu membuang undi. Apa maksud ayat ini? Setiap undian artinya setiap lemparan koin, setiap tebakan yang benar, setiap detail kecil itu terjadinya persis seperti yang direncanakan Tuhan. Bahkan hal-hal terkecil itu sudah diatur oleh rencana Tuhan. Loh, tadi katanya disuruh membuat rencana. Tadi disuruh berstrategi. Nah, ini paradoks. Paradoks ini tidak masuk di nalar manusia karena akal manusia tidak bisa menalarkan ini. Kategori pemikiran manusia tidak dapat menyatukan kedua hal ini. Apakah pilihan kita penting? Apakah kehendak bebas kita penting? Penting. Dan kita bisa memilih dengan bebas. Dan pilihan itu ada konsekuensinya. Yes. Hidup kita dipengaruhi pilihan kita? Ya. Tapi di sisi lain Alkitab juga berkata bahwa semuanya sudah ditentukan. Dan segala sesuatu terjadi ternyata sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, inilah yang namanya paradoksikal. Dalam Alkitab manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada hal dalam hidup manusia yang ada di luar kendali kemutlakan rencana Tuhan. Saudara bisa melihat paradoks ini. Nah, apa yang kita lakukan adalah pilihan kita, tetapi apa yang terjadi adalah mutlak ditentukan oleh Tuhan. Saya kasih contoh-contoh Amsal yang lain. Amsal 16 ayat 1. What happened? Nah, Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. So, we can make plan. Kita bisa membuat planning, bahkan kita harus membuat planning. Apakah kita perlu berstrategi? Ya, tapi jawabannya dari mana? Dari Tuhan. Aneh ya? Nah, ini saudara. Another one, Amsal 16 ayat 9. Oke. Ups, sekarang kelebihan karena saya mencetnya kebanyakan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi apa? Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rencana kita, pilihan kita itu tidak dipaksa,
Tidak ada yang memeras saudara, mengancam saudara. Kita memilihnya dengan bebas. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu, apa yang terjadi dalam sejarah menurut ayat 1 dan ayat 9 itu, sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencananya. Makanya R.C. Sproul kan berkata begini, there is not one piece of cosmic dust that is outside the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satu titik debu pun yang ada di luar jangkauan kendali kedaulatan Allah. Jadi meskipun kita semua bertindak dan membuat keputusan secara bebas, tetapi pada saat yang sama segala sesuatu dalam hidup kita juga ditentukan secara mutlak oleh Tuhan. Nah, ini susah untuk diterima dan susah untuk dicerna oleh nalar. Gak heran dunia memiliki dua pandangan ekstrim. Nah, saya kasih sedikit filsafat, boleh ya saudara ya. Ini biasanya, makanya saya jemaatnya banyak yang milenial, mereka suka filsafat, makanya gaya khotbahnya kadang-kadang agak filosofis gitu. Tapi saya boleh ya mengajak saudara berfilosofi sedikit pagi hari ini, siang ya hari ini ya. Bentar lagi kan makan, nanti otaknya diisi lagi ya. Nah, kenapa kok karena ini ya, jadi kita disuruh membuat plan, membuat rencana, berstrategi, tapi pada saat yang sama Tuhan berdaulat penuh, semuanya mutlak Tuhan tentukan. Nah ini tidak masuk di nalar sehingga ada dua filosofi yang seringkali ekstrim di dunia ini. Ya ini adalah dua hal. Yang pertama adalah fatalis. Fatalis ini artinya begini, semua sudah ditentukan, untuk apa kita susah-susah? Akhirnya mereka menjadi apa? Pasif, pesimis, sehingga akibatnya depresi, hidup di dalam keputusasaan. Kalau saudara pernah membaca mitologi Yunani namanya Oedipus, di mana dia diramalkan ya, untuk membunuh ayahnya dan menikahi ibunya sendiri. Aneh ya, sick banget. Dan hal ini dari ramalan itu akhirnya membawa bencana di kerajaannya. Oedipus berusaha melawan ramalan ini dan akhirnya toh dia membunuh ayahnya dan menikahi ibunya, seakan-akan semua sudah ditentukan dan akhirnya kerajaannya hancur. Nah, gara-gara ini banyak orang bilang, percuma lah. Saya pernah punya teman yang waktu itu umurnya masih 20-an, dia bilang, bro, aku ini ya sama papa mamaku sudah dikasih primbon. Primbon ini sudah ditulis, papaku punya primbon, omku punya primbon, mamaku ada primbonnya, dan omku itu sudah meninggal persis seperti yang ditulis di primbon. Nasibku sudah diramal pak. Katanya nanti kalau umur segini kamu akan nikah, nanti umur segini kamu akan jadi jaya, tapi habis itu umur segini kamu akan kehilangan semuanya, terus kamu sakit, terus kamu mati. Waduh, ini sudah ada di primbon semua bro, gimana bro? Wah ini kan, nah ini orang-orang akhirnya apa? Stres, depresi, hidupnya dalam keputusasaan. Nah ini jadi akhirnya jadi apa? Fatalis. Percuma lah, semua udah ditentukan. Loh, orang Kristen ada loh yang kayak gini modelnya, ya kan? Ya kita nggak mau ngomong camp mana, tapi kan ada yang hyper itu. Kalau hyper ya bisa seperti ini, fatalis. Tetapi kalau saudara pernah nonton film Back to the Future, Michael J. Fox itu, yang dimana mereka punya mesin waktu yang bisa kembali ke masa lalu, terus mereka ngomongnya gini, kita ini menciptakan masa depan. Wah, motivator gitu ya. Masa depan itu ada di tangan kita, semuanya tergantung kita. Wah, ini golongannya lawannya fatalis. Golongannya apa? Libertarianis. Libertarianis itu masa depan kita mutlak ada di tangan kita. Makanya ngomongnya apa? Ciptakan masa depan. Wah, akhirnya apa? Mereka jadi agresif memang. Wah, sibuk terus, selalu memikirkan masa depan. Orangnya visioner. Bagus gak? Bagus. Optimis, over optimis. Tetapi saudara, ada negatifnya. Negatifnya apa? Gak pernah tenang. Kenapa? Waduh, aku gak bahagia sama nikahku sekarang. Jangan-jangan aku salah pilih pasangan. Kan gitu kan saudara. Waduh, aku salah ini. Saya ketemu sama banyak orang. Bisnisku kenapa ya gagal terus? Jangan-jangan aku salah bidang bisnis ini. Pekerjaanku akhirnya
ketemu sama anak-anak muda yang takut sekali, ganti major 4 kali, ganti jurusan 4 kali sampai jadi mahasiswa abadi. Begitu saudara. Wah, 8 tahun S1 enggak lulus-lulus. Kenapa? Ganti jurusan terus saudara. Akhirnya apa? Kenapa? Ketakutan. Aduh, saya pilih ini udah bagus, semester depan jelek. Jangan-jangan ini bukan pilihan yang terbaik. Nanti kalau enggak masa depanku hancur. Oh, aku tak ganti ini, aku tak ganti ini. Ganti. Dia pikir ganti jurusan akan membuat dia tenang, malah enggak tenang. Dia pikir ganti pacar, ganti istri, ganti teman akan membuat dia bahagia, malah enggak bahagia. Dia pikir ganti bisnis, ganti profesi akan membuat dia menjadi seseorang yang aman, malah enggak aman. Sudah lihat? Ternyata paham-paham ini menunjukkan bahwa ini kontradiktif. Justru yang ini yang kontradiktif. Kita pikir masa depan di tangan kita, kalau semuanya di dalam tangan kita yang rapuh dan tidak konsisten dan tidak tahu apa-apa dan terbatas, bagaimana kita bisa tenang? Betul nggak sih? Sedangkan yang satunya, oh semua sudah ditentukan, udahlah percuma kita mau melakukan apa-apa, udahlah semuanya. Primbon sudah ngomong begitu, sudah diramalkan, Guamia udah ngomong gitu, Pak Dukun udah ngomong begitu. Ya nasib. Nah begitu sudah. Nah apakah ini yang diajarkan Alkitab? Nah pemahaman Alkitab berbeda. Dengar, Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Saudara, saya kasih contoh sedikit. Saya ini umurnya 48 tahun. Saya umur 48 tahun. Dan kalau saudara trace back ke belakang, saya itu bersyukur, saya ingat kalau apa yang saya inginkan dan saya dambakan 25 tahun yang lalu, istri yang seperti apa, hidup yang seperti apa. Saya bersyukur tidak semua pilihan saya menentukan masa depan saya. Saya bersyukur bahwa pilihan wanita yang saya sukai, yang jadi pacar saya waktu saya masih muda, tidak jadi istri saya sekarang. Selamat gitu saudara ya. Bersyukur saya. Saya bersyukur tidak semua cita-cita saya waktu muda itu semua terjadi saat ini. Karena itu akan menghancurkan hidup saya. Kalau saya boleh jujur dan saya akui, pilihan-pilihan saya waktu saya masih muda adalah pilihan-pilihan yang bodoh. Mungkin saudara bisa identify, relate dengan saya. Tapi puji Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang menuntun. Apakah ada kalanya Tuhan membiarkan dan membuat saya menanggung konsekuensi dari pilihan saya? Ada. Tapi ada begitu banyak juga Tuhan menolong dan menyelamatkan saya dari sebuah situasi yang sangat buruk. Dan saya bisa bilang, aduh Tuhan itu baik ya. Untung gitu. Saya gak jadi kesana. Untung saya gak jadi itu. Untung saya gak nikah sama orang itu gitu. Jadi kalau saudara perhatikan, ini adalah benar. Jadi gini saudara, next ya. Bisa tolong kalau misalnya saya nggak bisa diklik ini, nggak tahu kenapa. Nah, oke, kebanyakan. Oke. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tetapi kita juga bisa tenang karena Tuhan tetap memegang kendali. Saudara setuju? Jadi kita bebas berkehendak, bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tapi saudara bisa tenang. Katakan sama, saya bisa tenang. Nah, saudara bisa tenang, kenapa? Karena Tuhan memegang kendali. Amin saudara. Jadi ini sangat penting. Terima kasih. Baterainya ya? Enggak? Oh oke. Oke. Iya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul 27 ya. Kisah Para Rasul 27, enggak usah buka. Saya ceritakan saja. Paulus mendapatkan mimpi dari Tuhan di Kisah Para Rasul 27. Kapal yang akan dinaiki dan akan dilayari oleh Rasul Paulus itu menghadapi badai dan akan karam. Tapi di mimpi itu semua orang yang ada di kapal akan selamat dan hidup. Itu seperti nubuatan di dalam mimpi. Tapi waktu badai menimpa kapal, para awak kapal akan menyelamatkan diri dengan sekoci. Saudara perhatikan, Paulus tetap tenang dan menyuruh awak kapal jangan turunkan sekoci. Tetap pertahankan kapal, perjuangkan. Dia bilang begini, kamu akan hidup. Nah, kalau semuanya tergantung sama nubuatan, kan tidak masalah, mau pakai skoci, mau mempertahankan kapal, mereka hidup anyway kan. Tapi kalau itu yang diandalkan Paulus hanya nubuatan, maka Paulus akan menjadi pasif dan pesimis.
Tapi Paulus tetap aktif, tetap memperjuangkan, tetap mengusahakan keselamatan semua awak kapal beserta penumpangnya. Justru dia bisa bekerja dengan suatu ketenangan karena dia tahu Tuhan memegang kendali atas kapalnya. Nah, saudara lihat ini. Ya. Untuk apa kita berdoa? Kemarin saya udah jawab. Ada orang bilang, Tuhan udah berdaulat, udah usah berdoa, ngapain? Dia udah tahu semua. Loh, justru terbalik. Kalau saudara berdoa sama Tuhan yang gak berdaulat, ngapain kamu berdoa? Betul ya saudara? Ngapain kita menginjil kalau semua yang kita lakukan itu semua berdasarkan apa yang kita lakukan? Percuma. Karena kalau Tuhan gak berdaulat, ngapain kita berdoa sama Tuhan yang model seperti itu? Jadi yang 1A itu tadi berkata bahwa Tuhan menuntun secara paradoks. Nah 1B, Tuhan menuntun dengan cara yang tidak terselami. Tidak terselami. Coba kita baca sama-sama. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk apa? Tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Apa yang dikatakan? Dikatakan bukan hanya hal-hal kecil bagian dari rencana Tuhan, tapi hal-hal buruk pun adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan hal buruk dan perbuatan jahat dari orang fasik adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita tidak membacanya dengan pengertian yang benar, maka kita akan mengambil kesimpulan, jika hal-hal buruk adalah bagian dari rencana Tuhan, maka Tuhan adalah pencipta kejahatan. No, bukan. Rencana manusia adalah milik manusia itu sendiri. Artinya perbuatan jahat adalah milik orang yang berbuat jahat. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan jahat itu. Harus. Tidak peduli siapapun. Dan Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan perbuatan jahat. Tuhan tidak membuat mereka melakukan itu. Namun Tuhan dapat memutarbalikkan yang jahat dan mengerjakan serta menenun bahkan hal-hal yang terburuk menjadi hal-hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin ya saudara. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa lihat di Alkitab banyak, tapi saya ambil salah satu aja. Misalnya kisah Yusuf. Kisah Yusuf di kitab Kejadian. Yusuf anak Yakub yang menjadi favoritnya Yakub, dibenci sama saudara-saudaranya karena dia selalu dapat jubah baru, dia selalu dapat makanan yang enak. Dan Yusuf memang sombong, berlaku itu kayak hebat. Mimpi-mimpinya bahwa semua akan menyembah dia, sudah masih ingat ya? Ya, bulan, bintang dan semua matahari, bulan dan seluruh bintang itu akan menyembah dia. Saudara-saudaranya Yusuf melemparkan Yusuf ke dalam lubang, menjualnya sebagai budak. Ketika dia ada di Mesir sebagai budak, akhirnya dia masuk ke rumah Potifar. Baru aja enak, langsung dituduh lagi memerkosa istri Potifar. Dia dilemparkan dalam penjara. Kalau saudara baca kisah Yusuf, Anda akan melihat tahun-tahun berlalu, berkali-kali dia dilemparkan di dalam keadaan-keadaan yang mengenaskan. Dia berseru kepada Tuhan, tidak ada jawaban. Tuhan sepertinya tidak hadir. Tahun demi tahun, sepertinya segala sesuatu dalam hidup Yusuf hancur. Keadaannya kacau. Apa yang terjadi dengan mimpi-mimpinya? Bukankah dia mimpi semua orang akan menyembah dia? Masa depannya hancur, ada perbudakan, ada ketidakadilan, ada jeritan, ada pembinaan, ada kekecewaan. Namun bertahun-tahun kemudian mulai menjadi jelas bahwa melalui semua hal yang buruk itu, Yusuf justru bertemu dengan tukang minum raja yang akhirnya membawa Yusuf bertemu dengan siapa? Firaun. Dan di situ Yusuf menginterpretasikan, menerjemahkan mimpi Firaun, dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf menjadi perdana menteri Mesir. Yusuf jadi orang yang penting, dan saudara-saudaranya tidak punya makanan, harus pergi ke Mesir untuk minta tolong Yusuf. Dan akhirnya melalui peristiwa itu keluarganya dipulihkan sepenuhnya, ada pengampunan, keluarganya diselamatkan dari kelaparan. Bahkan sebagian besar dunia selamat karena kekayaan Mesir di bawah kepemimpinan Yusuf. Semua itu karena apa? Hal buruk, dan pada akhirnya hal yang baik itu muncul. Makanya di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk
kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa artinya? Artinya begini, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja di balik layar. Tuhan selalu bekerja, Tuhan peduli. Tidak peduli seberapa parah keadaanmu sekarang, seakan-akan Tuhan sedang diam, tetapi Tuhan tetap bekerja. Yang setuju katakan amin. Dan kita tidak bisa menebak rancangan Tuhan. Oh, nanti terobosan akan terjadi seperti ini. Oh, nanti akan datang minggu depan. Oh, nanti akan ada mujizat bulan depan, tahun depan. Belum tentu juga loh, saudara. Jadi jangan menebak-nebak atau mendikte Tuhan. Rencana Tuhan tidak terselami. Betul atau tidak? Tidak terselami. Tidak bisa tertebak. Tetapi Dia bekerja. Saudara, banyak orang ingin tahu rencana Tuhan. Banyak orang ingin mendapat tuntunan Tuhan. Perhatikan Alkitab. Bimbingan Tuhan menurut Alkitab lebih merupakan sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita saat ini. Kita selalu bilang, what next? What next? Sekarang di tanganmu ada apa? Sekarang di dalam hidupmu ada apa? Tuhan ada di sana. Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan sedang bersamamu. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mungkin Anda tidak merasakannya. Anda pikir tuntunan Tuhan itu enggak seperti itu. Tetapi tuntunan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup saudara saat ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Terus pilih untuk percaya kepada Tuhan. Terus pilih untuk melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Bahwa Tuhan memegang kendali. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam di dalam situasi apapun. Meskipun kelihatannya Dia diam, Dia tetap bekerja. Amin, saudara. Ini kita harus pegang. Oke, jadi ini yang tuntunan yang Tuhan lakukan. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Tuntunan yang Tuhan berikan. Kalau saudara lihat tadi di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Oh ya. Jadi yang pertama, tuntunan yang Tuhan berikan itu seperti ini. Melalui kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, coba kita lihat ya. Apa firman-Nya? Amsal 16 ayat 3. Ayo kita baca sama-sama. Tadi kita udah baca tetapi sekarang baca lagi. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka apa? Terlaksanalah segala rencanamu. Nah, saudara, salah satu komentator pakar Alkitab Amsal, dia mengatakan begini. Di dalam membaca Amsal kita harus benar-benar merenungkannya ya. Sepintas ayat ini, waktu membaca ayat ini, kita akan berpikir, serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati perbuatan kita. Bukan itu loh maksudnya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Lah, lantas apa? Tapi bukan itu. Serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati perbuatan kita. Enggak. Tetapi bukan itu maksudnya. Setelah saya membaca beberapa komentari, ini agak membingungkan kalau saudara tidak membacanya dan merenungkannya dengan baik. Apa yang dikatakan Amsal ini? Saudara, bahasa asli itu serahkanlah dan percayakanlah kepada Tuhan. Itu bahasanya adalah commit. Commit itu put atau roll all the weight unto. Jadi seperti gini loh saudara. Kalau saya punya seluruh berat tubuh, itu saya weightkan ke sebelah kanan. Seluruhnya. Jadi kalau saudara mau duduk itu seperti ceritanya salah satu ilustrasinya dari Amagi itu, seperti duduk, benar-benar duduk itu. Itu commit, itu saudara menaruh berat saudara kepada Tuhan. Unconditionally trusting God, secara radikal mempercayakan hidup kepada Tuhan tanpa syarat. Jadi artinya begini, semakin kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, semakin kita percaya dan mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti siapa Tuhan itu. Kita semakin mengenal Tuhan, sehingga akhirnya kita juga memiliki kebijaksanaan Tuhan dan menjadi orang yang membuat rencana yang cerdas, dan pada akhirnya menjadi orang yang bijaksana, membuat rencana yang berhasil karena berhasilnya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bukan rencanamu sendiri kamu serahkan dan saudara berharap rencanamu diberkati Tuhan dan terlaksana. Bukan.
Ini kebalikan dari apa yang mungkin kita pikirkan. Kita pikir serahkan rencana kita kepada Tuhan, nanti rencana kita terlaksana. Bukan, tetapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita ingin mengetahui firman-Nya, semakin kita mengenali jalannya, semakin kita mempercayakan hidup kepadanya, semakin kita mentaati firman-Nya, semakin kita menjadi serupa dengannya, dan semua yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Gak heran rencananya selalu terlaksana. Mulai nangkep saudara ya. Jadi inilah cara Tuhan memberikan tuntunannya. Amsal 11 ayat 3 dikatakan begini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Loh, lihat, perhatikan. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Loh, aneh ya? Apa artinya? Kejujuran kita memimpin kita. Kejujuran kita menuntun kita. Bukankah lebih mudah firman Tuhan ini kalau mengatakan Tuhan memimpin atau menuntun orang-orang jujur? Kan mestinya gitu ya. Tuhan memimpin atau menuntun orang-orang jujur. Ya itu benar. Tetapi apakah kita bisa melihat apa yang dilakukan Amsal? Tuhan tidak pernah membuat jalan pintas. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi gini, Tuhan tidak memberikan petunjuk atau tuntunan melalui firman-Nya saja. Gini. Maksud saya gini, Tuhan memberikan petunjuk atau tuntunan melalui firman-Nya bagaimana menjadi seseorang yang mau dituntun. Ngerti ya saudara? Seringkali kita ini gak mau dituntun. Kita itu carpe diem. God is giving us hint or guidance through His word. How to be someone who is guidable. Tuhan memberikan petunjuk atau tuntunan melalui firman-Nya. Bagaimana menjadi seseorang yang mau dituntun. Ini yang membuat saudara jadi bisa sabar. Orang tekun itu mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara tanya sama sebelahmu, kamu mau gak dibentuk sama Tuhan? Nah, amin saudara ya. Amin saudara. Nah, perhatikan saya. Begitu saudara bilang mau, apa yang terjadi? Begitu saudara bilang mau, apa yang terjadi? Prosesnya jalan. Amin saudara ya. Prosesnya jalan. Jadi kalau saudara saat ini mengalami banyak proses, saudara sedang dibentuk sama Tuhan. Saudara sedang dibuat semakin tulus oleh Tuhan. Saudara berdoa gini, Tuhan bikin hatiku tulus. Tiba-tiba saudara hatimu jadi tulus? Enggak kan? Saudara dikasih kesempatan untuk jadi tulus, maka saudara akan dikasih kesempatan jadi tidak tulus atau tulus. Betul atau tidak? Ada godaan untuk melakukan sesuatu, ada imbalannya, ada pamrihnya. Atau ternyata Tuhan kasih opportunity, ini tidak ada pamrihnya sama sekali. Ini tidak ada untungnya buat kamu. Kamu masih mau melakukannya enggak? Di sini kita harus proses pakai Injil. Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa itu? Yesus. Apa untungnya? Ninggalin surga, lahir di kandang yang hina. Untungnya apa? Menderita ya, disalah mengerti ya. Apa untungnya? Yang paling adil harus mengalami ketidakadilan di atas kayu salib. Dihina. Apa untungnya? Enggak ada. Malah dibilang salib jadi batu sandungan. Tuhan kok lemah? Itu enggak ada untungnya. Waktu kita ngelihat itu dari sudut pandang Injil, baru ya Tuhan. Kalau enggak, apa untungnya buat saya? Kan? Atau kalau enggak cari ini, aku ada untungnya tapi juga terlihat tulus. Nah itu bahaya saudara. Sambil menyelam minum air gitu saudara. Berapa banyak pernah kena godaan itu? Apa cuma saya saja yang pernah kena? Ya kalau mau jujur kan kita semua maunya begitu kan? Nah saudara. Jadi semakin kita sadar bahwa Tuhan adalah kebenaran kita, Tuhan yang paling benar mengasihi kita, ada di pihak kita, memiliki rencana yang indah bagi hidup kita, melalui karya Kristus, melalui karya salibnya, maka kita akan mau melakukan hal-hal yang bukan selalu menguntungkan kita. Malah melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman-Nya. Kita tidak ambil jalan pintas, kita tidak akan main serobot, kita tidak akan menipu, kita tidak akan curang. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, kita mengenal firman-Nya, kita memandang pada salibnya, kita mempercayakan hidup kita di dalam
tangannya. Saudara bisa melihat ya ini, ada hubungannya. Jadi saat Alkitab bicara orang benar, sebenarnya itu berbicara tentang pertanyaan yang terbesar yang ada di hati kita. Siapa sih yang kita percayai? Siapa yang kita percayai? Coba kita lihat Amsal 12 ayat 5. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Siapa yang kita percayai? Saat kita mempercayai uang, maka kita akan membuat keputusan yang bodoh demi mempertahankan atau mendapatkan uang. Saat kita menaruh iman dan percaya kepada manusia, maka kita akan membuat keputusan yang bodoh demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan manusia. Saat kita menaruh dan iman kepercayaan kita kepada keluarga, bahkan keluarga adalah hal yang baik, tapi itu bisa jadi berhala. Kalau kita menaruh penerimaan kita pada keluarga, kita akan sakit hati dan membuat keputusan yang bodoh saat anggota keluarga kita mengecewakan kita, atau kita berusaha mengontrol mereka. Apa yang terjadi? Kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Jadi ini adalah salah satu pimpinan yang Tuhan berikan. 2B, Tuhan memimpin melalui apa? Perjalanan hidup serta pertobatan kita. Amsal 12 ayat 15. Kalau kita baca sama-sama. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah dengar, perhatikan saudara, perhatikan. Kebanyakan orang ya tidak belajar tentang kehidupan, tidak belajar tentang dosa, tentang konsekuensi dosa, hanya dengan diberitahu. Tidak bisa bertobat seringkali. Mereka harus kena batunya dulu. Mereka harus mengalami konsekuensi dari dosa. Maksud dari ayat ini ya, kita selalu dibutakan oleh kelemahan dan dosa kita sampai kita mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari dosa itu. Baru kita sadar bahwa nasihat yang kita dengar, khotbah yang pernah Anda dengar, firman yang Anda baca ternyata benar. Topik yang Anda pernah diskusikan di kelompok kecil, di kaum rohaniawan, oh ternyata itu benar. Jarang sekali orang bertobat dari dosanya atau sadar akan kelemahannya hanya dengan diberitahu. Nah, salah satu cara Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita dapat melihat kecenderungan dosa kita adalah melalui pengalaman hidup. Saya kembali ke kisah Yusuf ya. Kalau saudara perhatikan kisah Yusuf itu di kitab Kejadian, coba kita pernah nggak tanya, ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk hidup Yusuf? Bisa nggak sih Tuhan memberikan mimpi yang tidak membuat Yusuf jadi sombong? Bisa nggak? Bisa. Tapi gara-gara mimpi itu kan Yusuf jadi belagu gitu. Suka cerita-cerita mimpinya terus gaya-gaya gitu. Bisa nggak sih Tuhan menegur Yakub untuk tidak melakukan favoritisme? Satu malam Yakub dapat mimpi, Yakub bertobat, tidak boleh memfavoritkan Yusuf. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa kok dia tidak pakai itu? Bisa nggak sih Tuhan membuat saudara-saudaranya Yusuf tidak sejahat itu? Waktu mereka mulai merancangkan yang jahat itu, tiba-tiba mereka dapat penglihatan. Kamu jangan jahat, kamu tak kutuk loh nanti gitu misalnya gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tetapi tidak terjadi. Mereka menjual Yusuf jadi budak. Tapi coba kita lihat cerita Yusuf. Justru melalui penderitaan Yusuf dibentuk oleh Tuhan. Melalui segala yang Yusuf lalui, Yusuf dituntun dan dipimpin, diajar sabar, diajar tekun, dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi bijaksana. Nah kalau saudara lihat ya ini ya, mungkin saudara saat ini, aduh Tuhan kapan sih hidupku ini mentas dari masalah? Sering loh orang ngomong kayak gitu. Saudara kadang-kadang masalah-masalah yang ada dan pergumulan-pergumulan yang ada adalah cara Tuhan untuk membuat saudara terus bergantung sama Dia. Amin. Begitu masalahnya hilang, kita lupa loh. Enak, lupa PI-PIan, lupa selalu ketemu orang baru tanya 2 diagnostic question, lupa gitu. Ya kan? Kenapa? Wes enak, duitnya banyak gitu saudara. Lupa, jalan-jalan terus lupa. Ya kan? Saudara kadang-kadang kita ini butuh mengalami itu semua. Dan Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Saudara kita jarang sadar akan kecenderungan dosa hanya dengan diberitahu. Seringkali kita perlu mengalami konsekuensinya untuk apa? Bertobat. Saudara saya pernah berbincang sama beberapa bisnismen yang cinta Tuhan. Selama pandemi itu terutama ya. Dan sekarang saat ini juga
ekonomi lesu. Saya juga ketemu sama banyak orang, saya tanya, Pak gimana Pak bisnis? Gimana keadaan ekonomi? Waduh Pak susah, berat. Gitu ya Pak? Iya. Belum lagi dia cerita, belum lagi saingan-saingan bisnis itu. Waduh, PPN gak dibayar, ngemplang pajak. Kita ini mau saingan tuh susah Pak. Wah ini saya kan kadang-kadang pendeta mau ngasih ujian sedikit. Lah Bapak kan tahu Injil. Kan banyak bisnismen pernah ngomong sama saya, kan ada doktrin anugerah, wis gak apa-apa lah. Minta Tuhan itu kan mengerti, ya kan. Bisnis susah, udahlah kita abu-abu aja. Banyak loh Pak yang kayak gitu-gitu. Waduh Pak, nah ini ngomong. Ini saya ngomong sama beberapa bisnismen dia. Waduh Pak, saya kapok. Wah kenapa Pak? Saya sudah ngelakuin itu, pernah saya coba semua, tahu nggak Pak? Akhirnya apa? Saya membuat kebohongan dan untuk menutupi kebohongan itu saya harus bohong lagi. Saya udah buat dosa, tambah dosa lagi. Udah gitu pas lagi datang ke gereja ditanyai sama Bapak, gimana hidupmu dan yang lain-lain. Oh saya bohong lagi, dosanya tambah banyak Pak, hidup saya tambah kacau. Oh iya, saya bilang, waduh gini Pak, sudah saya pokoknya lurus saja. Kalau apa yang harus saya bayar. Pokoknya saya bangun tidur, saya tidak, siapa yang mau saya suap supaya bisnis saya jalan. Enggak gitu Pak. Saya semuanya pokoknya saya lakukan sesuai dengan Tuhan. Kalau ada rezeki Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Wah saya bilang, wah luar biasa. Lah tapi sekarang susah gimana? Dia bilang gini, membuat saya ini, dia pernah ngalami batu. Saya sudah kapok Pak. Karena gini, kalau sampai keadaan susah, yang perlu diadaptasi itu bukan kejujuran saya. Yang perlu diadaptasi gaya hidup saya. Yang perlu saya kurangi pengeluaran saya. Wah, bijak sana. Lu kok bisa? Karena sudah ngalami. Karena dia udah pernah tersandung-sandung. Kenapa? Dia pernah ngalami itu semua. Dan dia sadar bahwa Tuhan sedang mengajar hidupnya untuk hidup sederhana. Coba ini saudara lihat deh. Tuhan menuntun melalui apa? Melalui penderitaan, melalui hal-hal yang sedang saudara alami saat ini. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita selalu berpikir kita bisa, semuanya aman, sampai ternyata kita tidak bisa, sampai ternyata kita gagal, sampai ternyata besok ternyata tidak aman, saudara. Jadi kita tidak akan bisa mengenal besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan hanya dengan dengar khotbah, hanya dengan diberitahu. Seringkali kita perlu mengalami kekelaman dunia dan gelapnya kehidupan. Untuk apa? Disadarkan bahwa ada Tuhan yang selalu setia menopang kita di setiap langkah kita. Amin saudara. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan betapa rentannya kita, betapa bodohnya kita, betapa lemahnya kita. Kadang-kadang kita ini begitu bodoh di dalam kesombongan kita. Dan betapa besar kesetiaan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Saudara saya jadi ingat ya, waktu tadi itu yang baca ayat yang Amsal 27, jangan memuji diri karena esok hari. Saya jadi ingat ayat Yakobus 4 ayat 13-17 ini saudara. Kalau saudara baca ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, itu judul dari perikopnya ya, ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Jadi saudara lihat ya, Anu itu ada di Alkitab loh ya, Anu gitu ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung gitu saudara ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi apa? Besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, melalui konsekuensi dosa kita, melalui pergumulan yang kita hadapi, melalui kegagalan, melalui penderitaan, melalui konsekuensi dari keputusan kita yang bodoh, akhirnya kita belajar, betul atau tidak saudara? Akhirnya kita bertobat. Justru kalau Tuhan membiarkan itu sebenarnya adalah wujud kasih karunia-Nya supaya saudara datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hendak mendewasakan saudara dan saya. Amin saudara. Kemudian yang ketiga, tuntunan Tuhan
di dalam Injil. Nah saudara, tuntunan Tuhan di dalam Injil itu seringkali kurang dihargai sama manusia. Sering orang tuh ngomong sama saya, terutama di ekosistem saya yang banyak sekali orang-orang yang punya karunia-karunia gitu ya, nubuatan lah, word of knowledge lah. Dia bilang begini, Pak, enak ya jadi bangsa Israel itu. Wah, enak loh Pak, kok bisa Pak? Saya tanya, kan di padang gurun, tapi tetap enak. Di padang gurun itu adem, ada tiang awan. Wah. Terus kalau malam ada heater, kan dingin kan, ada tiang api gitu. Enak Pak. Terus udah gitu kalau tiang awan sama tiang api itu tiba-tiba jalan. Wah, mulai jalan, berarti semuanya ngepak, ngikutin. Enak dituntun sama Tuhan kayak gitu tuh. Sekarang ini wangel Pak, baca Alkitab, dengerin khotbah, tanya sama bapak nggak tahu, cuma mendoakan saya, gitu dia bilang gitu. Wah, ini memang domba-domba yang kritis yang kadang-kadang membuat gembalanya ini cepat tua ya begini nih saudara ya. Ya kayak gitu enak Pak, kayak gitu tuh enak. Wah, dia ngomongnya gitu-gitu saudara. Nah saudara perlu mengerti ya, tuntunan Tuhan di perjanjian lama itu seperti di kitab Keluaran 13 ya. Ya, kan kalau saudara baca di kitab Keluaran 13 itu suatu hari tiba-tiba muncul sebuah pilar. Pada siang hari tampak seperti awan, pada malam hari tampak seperti api, dan tiang itu berjalan di depan orang Israel untuk menuntun bangsa Israel. Ketika tiang itu berhenti, mereka berkemah. Jadi tiang itu berhenti selama 5 hari, mereka akan berkemah selama 5 hari. Ketika pilar bergerak maju, mereka pergi. Tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan, hadirat Tuhan, pilar, Shekinah, kemuliaan Allah itu berdiam di tengah-tengah mereka. Berjalan, mereka jalan. Nah saudara tahu itu semua pilar itu, pilar awan, tiang api, itu saudara tahu itu pusatnya di tabut perjanjian, tabernakel Musa itu. Nah, tabernakel Musa dibagi berapa ruangan? 3 ruangan, ya kan? Ada apa? Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Saudara tahu ya? Nah, di ruang maha kudus itu, disitulah tabut perjanjian. Saudara tahu awannya itu di situ. Oh, Tuhan bersemayam di situ. Nah, setahun sekali imam besar itu harus masuk sana. Tuntunan Tuhan ketemu sama tuntunan Tuhan itu. Wah, takutnya setengah mati. Makanya mereka harus mempersiapkan diri, menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela untuk dirinya sendiri. Kemudian menyembelih lagi untuk ciprat-cipratkan darah masuk ke ruangan maha kudus itu. Wah, kalau sudah mau imam besar mau masuk ke ruang maha kudus, semuanya tegang. Kenapa? Kalau salah, mati. Makanya saudara begitu masuk dia ya, itu ada lonceng-loncengnya ya, effortnya itu ada lonceng-loncengnya. Terus kemudian dia harus cipratin darah, dia harus berdiri di atas darah itu, cipratin darah sampai di depannya tabut perjanjian. Dia harus cipratkan darah di atas apa? Itu namanya ada yang namanya mercy seat, tutup pendamaian. Saudara tahu ya tutup pendamaian di tabut perjanjian itu. Itu apa sih? Gunanya apa? Kalau saudara tahu isinya tabut perjanjian itu ada 3 ya. Buli-buli yang isinya mana, ada tongkat Harun yang bertunas, terus kemudian ada 10 perintah Allah loh batu. Ya saudara ya. Saudara tahu kenapa itu ada di situ? Itu adalah lambang dari 3 pemberontakan umat Israel. Mereka memberontak terhadap penyediaan Allah. Mereka selalu bilang, mana bosan, enakan kembali ke Mesir. Kan? Yang kedua, tongkat Harun menunjukkan kepemimpinan Allah. Aku kok dibawa tanah perjanjian, mana tanah perjanjiannya? Ini padang pasir, enak dulu di Mesir. Terus kemudian 10 perintah Allah, kekudusan Allah dilanggar juga sama mereka. Makanya Allah itu mestinya murka atas bangsa Israel. Tetapi supaya Allah itu tidak murka, dia menaruh simbol yaitu apa? Tutup pendamaian. Ada malaikat itu yang patungnya menutupi. Dan saudara tahu imam besar datang sana mencipratkan darah di atas. Jadi ada darah tercurah supaya ada pendamaian. Allah tidak murka terhadap pemberontakan dan dosa bangsa Israel. Nah, ini model tuntunan Allah di perjanjian lama.
Nah, sebenarnya apakah mereka layak untuk mendapatkan tuntunan Tuhan? Tidak layak. Mereka berdosa. Itulah sebabnya imam harus selalu mempersembahkan korban di depan tutup pendamaian setahun sekali. Karena bangsa Israel tidak layak, tetapi mereka terus mendapatkan tuntunan Tuhan. Disitulah ada sistem pengorbanan. Tapi sistem pengorbanan itu sistem pengorbanan sementara. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Kalau di perjanjian baru, kemarin kita sudah sempat bahas. Kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, ayat 14-nya kemarin belum kita bahas. Firman itu menjadi manusia dan apa? Diam di antara, saudara tahu bahasa diam? Diam itu bertabernakal. Wow, firman itu hukum Taurat, sang hukum Taurat, sang firman itu bertabernakal. Apa maksudnya? Kalau saudara perhatikan, sang penuntun yang menuntun bangsa Israel, Yesus Kristus, itu menghampiri umatnya yang berdosa, yang memberontak terhadap tuntunannya, yang mestinya tidak layak untuk mendapatkan tuntunannya. Tapi apa yang terjadi? Dia yang berkorban. Dia adalah anak domba Allah sekaligus imam besar kita yang sempurna, yang mengorbankan dirinya sendiri menjadi pengorbanan yang sempurna. Saudara dan saya di Yesaya 53 ayat 6 dikatakan kita ini seperti sesat, tidak suka tuntunan Tuhan, tidak sabar, tidak tekun. Makanya kita tuh sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi lihat, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti apa? Anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dengar saudara, Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mendapatkan kembali yang terhilang dan tersesat. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa dituntun Tuhan lagi. Saudara, banyak sekali orang berpikir perjanjian lama itu lebih enak. Oh no, dengarkan saya. Kalau di perjanjian lama Tuhan menuntun melalui tiang awan, tiang api, serta nabi-nabi. Dengar, di perjanjian baru sang penuntun menggenggam hidup saudara dan hati kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sekarang Roh Kudus tidak lagi berdiam di ruang Maha Kudus di sebuah lokasi. Hidup saudara jadi ruang Maha Kudus. Saudara tahu apa yang terjadi? Harganya mahal. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Tirai sobek dari atas ke bawah. Sekarang ada akses. Sekarang saudara tidak perlu lagi datang ke Yerusalem, tidak perlu lagi masuk ke ruang Maha Kudus lewat mediator-mediator imam besar. Imam besar itu, sang Roh Kudus itu, sang tuntunan Allah sekarang tinggal di dalam hati saudara. Saya pernah baca bukunya Kyle Idleman itu ya, Not a Fan kalau nggak salah, atau Greater Than, saya forget. Salah satu ada sebuah ilustrasi. Dia bilang begini, kalau kita ke surga ya, nanti kita ketemu sama Musa. Musa, gimana rasanya waktu kamu ngangkat tongkat laut terbelah? Wah, gimana rasanya? Ya enggak tahu ya, dia deskripsikan mungkin sama saudara. Terus saudara ketemu sama Nabi Elia. Nabi Elia, wah kamu ini Nabi Elia. Gimana rasanya waktu kamu berdoa? Api turunlah dari langit. Oh, api turun beneran gitu. Luar biasa ya saudara. Kamu gimana rasanya gitu. Terus kemudian Daud. Daud. Gimana rasanya waktu kamu bunuh Goliat? Kamu kan kecil, dia besar. Kamu pakai itu ketapel itu. Wah, ngalahin. Terus kamu potong kepalanya. Kamu masih kecil berani motong kepalanya Goliat. Ngeri banget bro gitu ya. Dia mungkin cerita. Saudara tahu nggak? Mereka semua akan tanya apa sama saudara? Exactly. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Punya tubuh jadi ruang Maha Kudus itu gimana cara saya?
Gimana rasanya bahwa Yesus itu bukan cuma hanya tinggal di luar dan makan sama kamu, tapi dia tinggal di dalam kamu. Pribadi ketiga Allah Tritunggal sekarang tinggal sama kamu. Aku tuh dulu ya, cuman taunya itu dia datang kasih sabda, habis itu apa yang terjadi? Ya, Roh Allah hinggap, tapi dia tidak habitasi. Di perjanjian baru Roh Kudus habitasi dalam diri kita, menggenggam hati saudara, menggenggam hidup saudara. Itulah yang saudara miliki saat ini. Kalau saudara saat ini mengalami pergumulan, kalau saudara saat ini sedang mengalami banyak masalah, tuntunan Tuhan ada bahkan di tengah-tengah masalahmu. Tuntunan Tuhan ada bahkan di tengah air matamu. Tuntunan Tuhan ada bahkan di tengah setiap pergumulanmu. Makanya Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau Yesus sang juru selamat sendiri yang memegang hidup saudara, menopang saudara, artinya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kita akan selalu didampingi, kita akan selalu aman. Kita semua ini mendambakan happy ending memang. Kita ini kepingin ada happy ending. Makanya kalau saudara nonton film, membaca buku novel, semua plot film, semua kisah yang indah, kisah yang nyata bahkan yang tercatat di dalam sejarah, selalu ada momen tergelap, selalu ada momen tension di mana ada titik di mana sangat-sangat terpuruk keadaannya. Mereka semua hampir mati, semuanya udah putus asa, tiba-tiba muncul suatu titik terang. Saat semua orang putus asa, saat semuanya gagal, tidak ada jalan keluar, bagaimana mereka keluar dari masalah? Muncullah jalan keluar, ada plot twist. Pahlawannya datang, datanglah pertolongan, harapan yang patah dipulihkan, hope restore, ada happy ending. Setiap kita selalu mendambakan happy ending. Saudara tahu happy ending yang terbesar dalam hidup saudara dan saya? Kristus hadir di dalam setiap aspek hidupmu, musim hidupmu. Itu adalah happy ending kita. Kristus selalu hadir menjadi happy ending di dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Kalaupun saat ini Anda menangis, ada Kristus yang hadir di sana. Kalau kita menderita, kita bergumul, menurut pandangan dunia hidupmu mungkin enggak happy ending. Well, kalau Kristus ada di sana, kalau Kristus menggenggam hidup saudara, maka saudara memiliki happy ending. Kristus itulah happy endingnya. Kristus bersama dengan kita. Penyertaannya, pendampingannya itulah yang menjadi happy ending bagi kita. Kalaupun dengar, sampai mati, menurut pandangan dunia, hidup saudara dan saya tidak happy ending. Tetapi kalau ada Kristus, waktu orang percaya meninggal, waktu kita mati, kematian kita bukanlah upah dosa, tetapi kematian kita pun happy ending. Karena kematian kita membuka awal sebuah kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Karena Kristus Raja kita, penyelamat kita, mendekap kita, menyambut kita. I am with you, I told you, I will be with you, and now I am with you. Nah saudara, seperti lagu tadi, on that day, sampai nanti, kalau kita dipanggil pulang, kita tahu Tuhan ada di sana. Bapa menanti kita di sana. Amin saudara. Hari ini pandang kepada Yesus, dialah happy ending saudara. Itu yang membuat saudara bisa sabar. Itu yang membuat saudara bisa tekun. Karena apa? Kristus juga sabar dan tekun. Memikul salib, menang atas maut, mengalami kejahatan, penderitaan, mengalami semua, bahkan kematian dia kalahkan. Dengan sabar dan tekun, maka dia bisa mendampingi saudara untuk tetap sabar, tekun, memberitakan Injil, menghidupi Injil, menceritakan Injil, sehingga hidup saudara itu menjadi mimbar yang terbuka. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara sebelum kita berdoa. Saya selalu ada implikasi Injil saudara. Next please, last slide. Saya selalu ada implikasi Injil. Karena Injil kita dapat berusaha dan bekerja giat, namun tetap berserah.
Banyak orang berusaha dan bekerja giat, tapi nggak bisa berserah. Karena apa? Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau saudara memandang Injil, saudara tetap berusaha, saudara tetap giat. Tapi apa? Tetap rest, tetap berserah. Amin. Karena Injil saat kita gagal, kalau ada yang gagal, kita mampu belajar dan mengambil hikmah dari kegagalan saudara. Gak apa-apa, kita jalan lagi. Saat jalan kita mulus, kita bersyukur atas tuntutan Tuhan. Kenapa? Karena itu, karena Injil. Karena Tuhan pasti menuntun. Kita dapat membuat rencana dan berstrategi, namun tetap tenang dan beriman. Saat kita berhasil, kita bisa bersyukur dan menjadi pengelola yang baik atas keberhasilan kita. Kita gak sombong. Karena kita tahu segala sesuatu hanya karena anugerah. Karena Injil, saat kita salah jalan, kita bersyukur atas pembelajaran yang Tuhan izinkan. Karena itu juga tetap tuntunannya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu setia. Kita nyanyikan satu lagi, sekali lagi ya lagu yang tadi itu ya. Kita sebagai respon kita bahwa ini adalah janji yang luar biasa. Di sana ya. Kita akan melihat lagu ini sama-sama. Kami pandang terang kemuliaan-Nya, nantinya kami angkat suara puji-Mu sampai nanti. Kami puji anugerah-Mu yang kekal dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Kita nyanyikan dari awal saudara. Ku percaya Kristus yang telah bangkit, kuasanya telah menang kekal kerajaannya. Karena kebangkitannya maut tak berdaya. Pada harinya kelak Dia akan bangkitkanku. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu sampai nanti. Kami puji anugerah-Mu yang kekal dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Verse kedua kita sampaikan. Harapan kekal biar sekarang lelah, kan abadi di sisi tahta juru selamat. Meski tak mengerti deritaku bermakna, mahkota mulia darinya dari surga. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu sampai nanti. Kami puji anugerah-Mu yang kekal dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Haleluya, katakan haleluya, betapa indahnya saat jumpa-Mu ku puas sempurna. Dalam peluk kasih-Mu, dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat Bapa menantiku di sana. Haleluya, katakan haleluya, betapa indahnya saat jumpa-Mu ku puas sempurna. Amin. Dalam peluk
kasih-Mu ku akan dilihat. Bapa menantiku di sana. Bapa menantiku di sana. Katakan, Bapa menantiku di sana. Nantinya, katakan, nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal. Terus muliakan-Mu di hari yang-Mu. Sekali lagi, nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Ambil waktu saudara, kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa, biarlah di dalam setiap pergumulan kami, mungkin saat ini ada beberapa di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, mungkin saat ini sedang mengalami masalah, beban berat. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami itu, saudara bisa angkat tangan, saya mau mendoakan saudara. Whatever it is, mungkin ada masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Ingatkan mereka bahwa Tuhan, Engkau ada di sana, di dalam setiap masalah mereka. Tuntunan-Mu bersama dengan mereka. Engkau sudah mendampingi mereka. Tidak pernah sedetik pun Engkau melepaskan tangan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah mereka Engkau ingatkan bahwa happy endingnya bukan pada saat masalah mereka hilang, tetapi karena Engkau ada di sana. Happy ending yang terbesar, terbaik, yang paling indah bukan tentang apa yang kami hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kami, siapa yang ada di pihak kami. Kasih-Mu, topangan-Mu, tangan-Mu menggenggam hidup mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, ingatkan mereka bisa sabar, mereka bisa tekun karena Engkau ada di sana. Bukan dengan kekuatan dan kesabaran kami, tetapi karena Engkau yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami disegarkan. Biarlah kami ingat, semua itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kami. Justru itu bentuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur saudara, mengucap syukur. Terima ini dalam hidup saudara. Biarlah keindahan Injil terus mengkalibrasi hati kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa salib Kristus itu terus semakin bersinar, semakin terang dan semakin terang untuk menguatkan anak-anak-Mu untuk menunaikan amanat agung Kristus sampai pada akhirnya nanti. Yesus adalah happy ending kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan kepada kanan kirimu, Yesus adalah happy endingmu dan happy endingku.